3033 ya. Iya Bapak. Ya hari ini ya. Iya. Selamat siang Mbak Ayu. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Ini sama Mbak. Selamat siang Kalita. Pas banget nih Sobat Syar. Ada Pak Haris dan Pak Budi serta rekan-rekan BSG. Sekalian kita mau tanya-tanya tentang lanjutan video yang kemarin tentang seleksi administrasi. Jadi memang kan kemarin sudah dilakukan seleksi administrasi dan hasilnya sudah keluar ya Pak ya. Iya betul. Nah kita mau ngobrol-ngobrol lanjutan tesnya apa aja. Boleh Pak? Boleh Mbak Ayu. Ini kebetulan ada teman-teman BSG nih. Kita ajak ke mesnya. Ngobrol-ngobrol sambil jalan sana lebih enak ya. Iya. Boleh Bapak. Oh iya Bapak Haris, kemarin telah dilaksanakan tahapan administrasi, seleksi administrasi dan hasilnya sudah keluar ya Pak? Ya Alhamdulillah Mbak Ayu. Nah untuk jumlahnya berapa Pak yang lolos? Ini Alhamdulillah ya, dari pelamar sejumlah 4.863 yang mendaftar di Basarnas, itu ada 3.033 yang dinyatakan lolos administrasi. Berarti antusiasnya sangat banyak. Alhamdulillah. Ya walaupun ada beberapa formasi yang belum terpenuhi, ada yang kosong. Iya. Nah Bapak, setelah tahapan seleksi administrasi ini ada seleksi apa lagi Pak? Ya betul, masih ada dua. Ini yang harus ditempuh oleh calon pelamar. Ada dua seleksi lagi. Yang pertama adalah seleksi kompetensi dasar, yang insya Allah akhir bulan Januari ini hingga Februari, tinggal lihat lokasinya. Dan yang kedua ada seleksi kompetensi bidang. Nanti teman-teman ini dari BSG nih yang akan mempraktekin seperti apa ini. Ya, iya betul. Ini teman-teman Basarnas Special Group ini. Berawal dari rescue ini teman-teman ini. Dia akan mencontohkan ya Pak. Nah kalau untuk seleksi kompetensi bidang ini yang melakukannya Basarnas sendiri. Basarnas. Kalau SKD baru dengan apa? BKN. Tesnya tes CAT ya Pak? Tes CAT, betul Mbak Ayu. Nah nanti dalam SKD ini ada beberapa materi yang akan diujiankan. Nah itu materinya apa saja Bapak? Betul, ada 3 hal Mbak Ayu yang akan diujikan. Yang pertama adalah tes karakteristik pribadi, tes wawasan kebangsaan, dan yang ketiga adalah tes intelijensi umum. Untuk tes karakteristik pribadi, itu ada beberapa hal yang diujikan, yaitu terkait dengan masalah teknologi informasi dan komunikasi, profesionalisme, jejaring kerja, integritas diri, semangat berprestasi, dan sebagainya. Itu nanti bisa di browsing lagi ya, apa saja, ada banyak hal. Terus yang kedua terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Nah ini terkait dengan masalah nasionalisme, bagaimanapun juga CPNS itu harus memiliki nasionalisme yang tinggi, bela negara, karena dia akan menjadi fasilitator, regulator karena pemerintah ya. Terus pilar negara, bahasa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan ada banyak hal yang akan diujikan terkait dengan tes wawasan kebangsaan. Iya. Yang terakhir yaitu terkait dengan tes intelijensi umum. Nah ini terkait dengan masalah kemampuan berpikir analitis, yaitu kemampuan mengurai suatu permasalahan secara sistematik. Nah ini penting sekali. Sebagai seorang pegawai negeri sipil nanti bagaimana ada persoalan-persoalan di masyarakat, pegawai negeri bisa menyelesaikan. Nah kira-kira seperti itu, Ayu. Ada 3 hal. Dari 3 hal yang akan diujikan ya Pak. Ya Pak Haris, apakah ada nilai ambang batas pada saat pelaksanaan tes SKD-nya? Ya betul Mbak Ayu. Jadi untuk grade umum itu adalah nilai dari 3 itu tadi, totalnya lebih besar sama dengan 271. 271. Iya. Cuma nanti ada terkait dengan masalah pelamar yang dari Papua itu di bawah itu, yaitu sekitar 260. Putra-putri Papua, ada kumlot, kemudian rescuer dan ABK itu berbeda-beda. Nah kalau untuk kumlot itu nilai ambang batas sama dengan atau lebih besar dari 271. Tapi dari TIU-nya itu sama dengan atau lebih besar 85. Nah kemudian kalau untuk passing grade putra-putri Papua, untuk TIU-nya itu sama dengan lebih besar 60. Untuk kalau berbeda-beda. Nah ini rescuer nih. Untuk TIU-nya itu 70 sama dengan lebih besar 70. Namun ambang batasnya itu sama dengan atau lebih besar dari 260. Nah, selain itu apakah ada hal yang perlu diperhatikan nih Pak dalam pelaksanaan tes SKD ini? Oh tentu ya Pak Aris ya, betul, seperti Pak. kalau wanita itu ya Pak Aris ya, yang mohon maaf dengan tidak bermaksud untuk mendiskreditkan sesuatu, itu evaluasi yang sebelum-sebelumnya ada indikasi yang anting aksesoris seperti anting-anting, kemudian kalung, kemudian gelang, ya, jam, itu semua sebaiknya dilepas, dititipi sama namanya panitia. tes Pak Budi, bukan ke mall soalnya. Bukan ke mall. Jadi tes ya nggak usah macam-macam lah. Seperti itu. Alat tulis lah ya,
baju yang sesuai ditentukan, putih dan hitam. Kemudian yang berjilbab silahkan menyesuaikan jilbab hitam. Kemudian alat tulis juga di itu. Yang penting jangan lupa KTP sama nomor registrasi. Nah, itu. Itu dibawa. Iya, jangan KTP betul. dan nomor registrasi dibawa pada saat pelaksanaan tes SKD. Iya, betul. Sama Karena ada satu lagi, usahakan adik-adik atau teman-teman semuanya datang 60 menit sebelum ujian berlangsung. Oh iya, 60 menit ya. 60 menit sebelum Iya, ujian berlangsung. Jadi biar apa? Biar nanti teman-teman tidak terburu-buru atau tidak tergesa-gesa. Sama tadi seperti yang sudah diingatkan oleh Pak Budi dan Pak Haris, cukup bawa KTP dan kartu ujiannya saja, tidak usah membawa alat tulis lagi, tidak usah membawa kartu buram yang lain. Iya. Karena sudah disediakan. Sudah disediakan. Jadi tinggal membawa kartu KTP dan kartu ujian. Kalau misalnya tidak punya KTP, bisa membawa kartu catatan tanda penduduk yang sudah terregistrasi dari Dukcapil. Terus Mbak Miftah ini kan, apa mungkin bisa memberikan tip pada teman-teman yang akan ikut SKD nih, pengalaman tahun lalu. Nah, kesiapan untuk SKD itu gimana sih? Untuk tahun lalu sih persiapannya saya pastinya harus belajar atau harus mempersiapkan diri seperti yang tadi outline yang sudah dibacakan oleh Pak Haris tentang tes karakteristik pribadi itu apa saja, tes wawasan kebangsaan apa saja, dan tes intelijensia umum apa saja. Sama jangan dulu jangan kalau misalnya ada soal yang mudah, lebih baik mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu. Itu ya. Jangan sampai nanti teman-teman stuck di soal yang susah, tapi waktunya sudah keburu habis. Karena itu di SKD ini juga melihat bagaimana strategi teman-teman dalam menjawab soal ujian seperti itu. Wow. Kan ada 100 soal ujian dan harus dijawab dalam waktu 90 menit. Jadi bagaimana caranya semua soal ujian tersebut bisa terjawab karena tidak ada nilai yang dan dengan benar ya, terjawab dengan benar. Terjawab dengan benar. Kalau misalnya nggak bisa, diusahakan bisa. Bisa, pasti bisa. Artinya di 3 kriteria tadi soal itu ada waktu masing-masing, ya kan? Dan di TIU itu ada standarnya, ambangnya, Betul, ya kan? ada standarnya ambangnya masing-masing. Itu harus perhatikan. Teman harus strategi sendiri nih untuk mengerjakan TIU-nya berapa lama, mengerjakan TWK berapa lama, TKP berapa lama, agar semua soal bisa tercover atau terkerjakan seperti itu. Wah, udah dikasih tips nih Sobat SAR sama Mbak Miftah. Jadi udah ada gambaran untuk pengerjaan SKD-nya seperti apa. Nah Sobat SAR, seperti itu kira-kira persiapan yang harus Sobat SAR siapkan dalam menghadapi tes SKD penerimaan CPNS Basarnas tahun 2020 ini. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa dalam menghadapi tes SKD nanti ya Sobat SAR. Untuk Sobat SAR yang sudah lolos seleksi administrasi, selamat untuk Anda dan siapkan diri Anda untuk mengikuti seleksi berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar. Semoga Anda yang terbaik, Anda yang terpilih untuk membangun negeri ini melalui Badan Nasional Pencarian Pertolongan. Sekali lagi selamat dan sukses untuk Anda. Saya tunggu di Basarnas. Nah, berikutnya tentang pelaksanaan tes SKB nih Sobat SAR. Kita berbincang lebih detail lagi yuk dengan Kabak Kepegawaian, gimana dan apa aja sih SKB di Basarnas? Oh iya Pak Budi, Mbak Miftah, kemarin kita udah ngobrol-ngobrol bareng Pak Haris terkait dengan SKD. Nah pasti ada tahapan selanjutnya selain SKD, apalagi itu tahapnya Pak? Tahapnya adalah SKB, Seleksi Kompetensi Bidang. Nah ini di dalam Basarnas, SKB ini kita bagi 4 kategori, yaitu jabatan reskuer, kemudian ada kategori yang ABK, kemudian yang non-fungsional, kemudian juga ada yang pelaksana. Nah untuk reskuer, pada tahap SKB-nya ada 6 yang diujikan. 6 yang diujikan. Iya, yang salah satunya adalah CAT lagi. Nah, ini bobotnya besar, 50% ini untuk CAT. Kemudian ada seleksi kesehatan dasar, kemudian ada seleksi kesemaptaan, ada tes fobia, ada tes ketangkasan, dan ada psikotes. Seluruh jabatan untuk tahun ini di Basarnas mengikuti psikotes. Seluruh jabatan? Seluruh jabatan, ya. Bapak boleh izin menambahkan? Oh iya, boleh. Tadi kan Pak Budi udah menerangkan tentang ada di SKB itu ada pelaksanaan CAT lagi untuk jabatan beberapa jabatan. Iya. Nah perlu teman-teman ketahui kalau misalnya SKB
CAT ketika SKB ini berbeda dengan CAT ketika SKD. Semua jabatan atau semua pelamar itu pasti akan ikut CAT yang dari SKD yang dari BKN yang kemarin sudah kita bahas. Itu soalnya terkait dengan tes intelijensia umum, tes wawasan kebangsaan, dan tes karakteristik pribadi. Nah, untuk CAT yang sekarang ada di SKB itu adalah CAT yang soalnya lebih menjurus ke formasi yang teman-teman atau yang akan dilamar seperti itu. Jadi tolong dipersiapkan juga pengetahuan tentang formasi yang dilamar seperti itu. Jadi CAT-nya juga berbeda ya? Berbeda, itu tidak sama. Sesuai dengan jabatan yang dilamar. Betul sekali. Oh iya Pak Budi, tadi kan juga disebutkan bahwa dalam SKB ada diujikan tes kesehatan. Iya betul. Nah, untuk dalam tes kesehatan ini apa saja yang diujikan secara umum? Nah, secara umumnya itu dalam tes kesehatan dasar itu adalah pengukuran tekanan darah. Jadi memang tidak boleh terlalu tinggi atau rendah, karena andai kata diterima pelamar tersebut itu membahayakan dirinya pada saat sedang melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Kemudian ada pengukuran indeks massa tubuh, ya, antara tinggi dengan berat yang ideal, gitu ya. Iya. Kemudian ada pemeriksaan postur tubuh, pemeriksaan fisik, pemeriksaan buta warna, dan pemeriksaan uji fungsi jantung, yaitu EKG itu. Betul, khusus untuk jabatan ABK dan reskuer nih Pak Budi, Bu Ayu, kalau di kita itu tidak boleh buta warna baik parsial ataupun buta warna total ya. Itu. Nah, nanti khusus untuk pemeriksaan uji fungsi jantung atau EKG itu juga dilaksanakan hanya untuk jabatan reskuer dan ABK. Hanya untuk reskuer dan ABK saja. Nah Bapak, untuk formasi ABK dan reskuer ini di Basarnas kan juga ada tes kesamaptaan. Bapak bisa dijelaskan apa saja tes kesamaptaannya dan apa saja yang dinilai dalam tes kesamaptaan itu? Iya, jadi tes kesamaptaan ini untuk reskuer dan ABK ada lari 2.400 meter. Ya, bukan waktunya, tapi jaraknya. Jadi 2.400 itu, bukan 12 menitnya ya. Kemudian ada pull up 1 menit. Pull up. Ya, ada sit up 1 menit. Sit up juga 1 menit. Ya, kemudian ada seteran. Ya, seteran itu 3 kali 10. Maksudnya 3 kali putaran, kemudian sejauh 10 meter. Dan ada push up juga 1 menit. Iya, kemudian renang. Ya. Renang itu minimal jarak adalah 25 meter. Minimal jaraknya adalah 25 meter. Iya. Jadi memang yang untuk mendaftar ABK dan reskuer harus dipersiapkan ya Pak. Iya betul. Tes kesamaptaan itu sendiri. Iya. Karena ini memang salah satu syarat yang harus mereka lewati untuk beban tugas pekerjaan yang akan mereka hadapi. Begitu. Karena nanti setelah kita masuk nih jadi CPNS-nya Basarnas itu nanti kita akan melaksanakan pendidikan latihan SAR ya Pak. Iya betul. Maupun reskuer atau ABK atau jabatan-jabatan yang lain. Mungkin Pak Budi bisa dijelaskan sedikit kali ya. Iya, jadi CPNS Basarnas harus mengikuti latihan dasar SAR. Tujuannya itu untuk persiapan ketika PNS tersebut atau pegawai tersebut menjadi pegawai Basarnas dan tugas-tugas di lapangan, semua akan paham bahwa tugasnya Basarnas ini mau administrasi, mau ABK, mau reskuer secara jabatannya, tapi ketika suatu hal dibutuhkan tenaganya, pegawai tersebut sudah siap. Udah familiar dengan lapangan-lapangan seperti itu, Mbak. Jadi semua jabatan sudah tahu dasar-dasar search and rescue ya, Pak? Iya, meskipun dalam seleksinya dia tidak mengikuti kesamaptaan, tidak mengikuti renang, tapi setelah diterima nanti di Basarnas harus mengikuti latihan dasar SAR. Ya, demikian, Pak. Jadi fisik harus dijaga juga ya? Fisiknya harus dijaga. Fisik harus dijaga, apapun jabatannya. Betul, apapun jabatannya. Iya. Iya, Bapak. Selanjutnya tes psikotes nih, Pak. Nah, untuk penyelenggaraan teknisnya bagaimana, Pak? Oh iya, penyelenggaraan psikotes perlu kami sampaikan, Mbak Ayu. Ini adalah yang pertama kali dilaksanakan untuk seleksi CPNS di Basarnas. Ini memang arahan pimpinan Pak Bagus Purhito, memang luar biasa terobosannya untuk menseleksi ya orang-orang yang mempunyai nilai profesional, sinergi, militan, dan dalam penyelenggaraannya ini Basarnas bekerja sama dengan Psikologi Angkatan Darat yang ada di Bandung. Ya, dan penandatanganan PKS sudah dilakukan beberapa hari yang lalu, dan alhamdulillah kedua belah pihak menyambut baik hal ini. Jadi kurang lebih nilai-nilai dinilai dalam psikotes adalah profesional, sinergi, dan militan. Moga-moga CPNS Basarnas yang di 2019 yang dilaksanakan sampai dengan 2020 ini mempunyai karakter yang memang profesional, sinergi, dan militan.
Nah Bapak, untuk rentan waktu pelaksanaan SKB ini kapan? Lalu lokasi pelaksanaan SKB ini ada di mana Pak? Bisa dijelaskan? Iya, terkait dengan SKB, ini masalah rentang waktunya nanti yang menentukan dari BKN. Tapi tentatif di bulan 3 dan di bulan 4. Kemudian untuk 15 lokasi masih sama. Namun yang berbedanya adalah ketika pelamar, umpama untuk formasi di Aceh. Kemudian pada saat SKD-nya, yang pelamar ini tesnya di Jakarta. Nanti pada saat SKB, kemungkinan yang pelamar ini kalau misalnya lulus dari SKD-nya, dia akan tes pada saat SKB, seleksi kompetensi bidangnya di Medan. Itu adalah untuk meregionalkan pelaksanaan kantor-kantor yang terdekat dengan 15 titik lokasi tadi. Berarti artinya pelamar saat SKB sudah tidak bisa bebas memilih lokasi ujian lagi ya, Pak? Betul, Mbak Mita, betul. Karena sudah ditentukan oleh Basarnas sendiri. Betul, demikian, Mbak. Ya. Nah Sobat SAR, untuk tes SKB nanti yang terkait kesamaptaan, kita mau kasih tahu nih posisi dan sikap tubuh yang benar agar nanti saat melaksanakannya bisa sempurna. Pull up untuk laki-laki. Posisi sikap berdiri tegak di bawah pull up bar seperti yang ada di video ini. Selanjutnya, Sobat SAR pegang pull up bar dengan jarak pegangan antar tangan selebar bahu. Lalu, posisikan badan Sobat SAR lurus dengan kaki yang ditekuk. Busungkan dada Sobat SAR agar sendi pada bahu lebih leluasa bergerak. Selanjutnya, angkat badan Sobat SAR hingga dagu Sobat SAR melewati pull up bar. Lalu, turun secara perlahan dan ulangi hal tersebut selama 1 menit. Sit up untuk laki-laki. Posisi Sobat SAR mengambil sikap tiduran telentang dengan kedua lutut Sobat SAR ditekuk. Terus, telapak kaki harus selalu menempel di matras. Selanjutnya, kedua lengan Sobat SAR diluruskan ke depan dengan telapak tangan dibuka menghadap ke bawah. Angkat tubuh Sobat SAR bagian dada ke arah paha sampai siku Sobat SAR berada tepat di atas lutut, tetapi tidak ditempelkan ya. Pandangan Sobat SAR ke arah ujung jari-jari tangan, kemudian tubuh kembali ke sikap awal. Terus ulangi gerakan seperti ini selama 1 menit juga. Push up untuk laki-laki. Sobat SAR mengambil sikap lungkup atau tengkurap dengan kedua telapak tangan bertumpu di matras. Jari-jari Sobat SAR lurus ke depan. Kedua tangan Sobat SAR diletakkan selebar bahu dengan siku yang tegak. Sikap badan Sobat SAR lurus, mulai dari kepala sampai tumit dengan bola kaki atau ujung jari-jari kaki menjadi tumpuan. Turunkan tubuh Sobat SAR dengan menekuk siku sehingga dada, perut, dan paha tepat berada di atas permukaan matras. Tidak menempel loh ya Sobat SAR. Selanjutnya, kembali ke posisi awal dengan kedua lengan kembali diluruskan dan juga diulangi gerakan ini selama 1 menit. Push up untuk perempuan. Sobat SAR bertumpu dengan tangan dan lutut. Kedua lengan Sobat SAR lurus, telapak tangan Sobat SAR menekan ke lantai dan jari tangan Sobat SAR mengarah ke depan untuk menahan berat badan. Selanjutnya, kedua lutut Sobat SAR ditekuk ke atas. Lalu, badan Sobat SAR condong ke depan. Tungkai atas, badan, dan kepala membuat satu garis. Tekuk kedua siku Sobat SAR sampai dagu menyentuh lantai, kemudian kembali ke sikap permulaan. Ketika Sobat SAR mengangkat badan kembali ke sikap permulaan, badan Sobat SAR posisinya tidak bergelombang. Demikian pula pada gerakan menurunkan badan. Perut Sobat SAR tidak menempel pada lantai atau bokong tidak terangkat atau menunggu. Shuttle run. Untuk shuttle run, Sobat SAR mengambil sikap start, berdiri di belakang garis start di sebelah kanan tiang atau tonggak A. Jangan lupa perhatikan aba-aba dari petugas atau starter. Setelah ada aba-aba ya, Sobat SAR mulai lari menuju tonggak B dengan arah menyilang dan memutari tonggak tersebut. Kemudian,
Sobat SAR berbalik kembali ke arah tonggak pertama atau tonggak A. Pada setiap tonggak Sobat SAR harus selalu arah silang atau membuat angka 8. Gerakan lari dan berbalik arah dilakukan secepat-cepatnya. Jumlah jarak yang ditempuh adalah 60 meter atau berarti melakukan gerakan 3 kali bolak-balik. Oke, jadi seperti itu Sobat SAR. Jaga kesehatan dan siapkan kondisi fisik yang prima agar nanti pelaksanaannya bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah Sobat SAR, itu dia tadi informasi-informasi yang diberikan oleh Pak Haris, Pak Budi, sama Mbak Miftah. Nah, persiapkan diri kalian untuk melaksanakan tes-tes SKD dan tes SKB yang dilaksanakan oleh Basarnas. Oke Sobat SAR, sampai ketemu di video selanjutnya. Sebelum penutup, kita salam AJS dulu ya. Baik, salam AJS, Afikdam Jagat Samagram. Sobat SAR, kami tunggu di Basarnas.